Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembahasan soal kalkulus 1. Jadi, di sini saya akan membahas soal UTS kalkulus 1 tahun 2019. Jadi, soalnya yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bunyi soalnya yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu mutlak X plus 1 ditambah mutlak X min 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu definisi dari nilai mutlak X. Nah, jadi definisi dari mutlak X itu sama dengan X ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X ketika X-nya kurang dari 0. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa menerapkan definisi dari nilai mutlak X plus 1 dan definisi dari mutlak X min 3. Nah, jadi teman-teman bisa cari tahu terlebih dahulu definisi dari mutlak X plus 1. Nah, gampangnya itu kita bisa ganti X di sini adalah X plus 1. Yaitu sama dengan, nah yang tadinya X jadi apa? X plus 1, dimana X plus 1-nya lebih dari sama dengan 0, dan negatif X plus 1 ketika X plus 1-nya kurang dari 0. Atau kalau mau lebih sederhana lagi, menjadi X plus 1 ketika X-nya lebih dari sama dengan min 1, dan negatif X plus 1 ketika X-nya kurang dari min 1. Nah, lalu untuk definisi dari mutlak X min 3, teman-teman bisa ganti X di sini menjadi X min 3. Jadinya mutlak X min 3 itu sama dengan X min 3 ketika X min 3-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X min 3 ketika X min 3 kurang dari 0. Atau kalau mau lebih sederhana lagi, menjadi X min 3 ketika X-nya lebih dari sama dengan 3 dan negatif X min 3 ketika X-nya kurang dari 3. Nah, dari sini teman-teman bisa bagi ke dalam 3 kasus, yaitu kasus di mana X-nya ketika kurang dari min 1, lalu kasus yang kedua adalah ketika X-nya berada di antara min 1 sampai 3, dan kasus yang ketiga adalah ketika X-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, jadi di sini untuk kasus pertama yaitu X yang kurang dari min 1. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini ya. Ketika X-nya kurang dari min 1, maka definisi dari mutlak X plus 1 yaitu yang negatif X plus 1 ya. Karena udah jelas bahwa kasusnya adalah untuk X yang kurang dari min 1. Lalu untuk definisi dari mutlak X min 3, kita bisa ganti dengan apa? Negatif X min 3 kan? Ya, jadi karena X-nya X-nya kurang dari min 1, maka sudah pasti X-nya kurang dari 3. Nah, jadi kita bisa tinggal substitusiin ke pertidaksamaannya. Jadinya negatif X plus 1 ditambah negatif X min 3 itu kurang dari sama dengan 5. Nah, ini bisa dirapiin lagi. Jadi negatif X negatif 1, negatif X, negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi positif 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini bisa dirapiin lagi jadi negatif 2X ditambah 2 kurang dari sama dengan 5. 2-nya bisa kita pindah ke kanan jadi negatif 2X kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk mencari X-nya, teman-teman bisa bagi kedua ruas dengan negatif 2. Nah, ingat, karena kita bagi dengan bilangan negatif, maka sudah pasti tandanya akan berubah. Yang tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Jadinya X lebih dari sama dengan min 3/2. Nah, kita dapat peroleh X-nya yaitu lebih dari sama dengan min 3/2. Nah, tunggu dulu.
teman-teman perlu perhatiin bahwa ini adalah kasus di mana X-nya kurang dari min 1. Nah, sedangkan kita peroleh X-nya yaitu lebih dari sama dengan min 3/2. Nah, di sini gampangnya teman-teman bisa gambar garis bilangan. Ya, ini ada X di mana ini sama dengan min 3/2 dan X yang sama dengan min 1. Nah, kita gambar interval yang merah ini adalah interval dari X-nya. Ya, X yang kita peroleh tadi adalah X yang lebih dari sama dengan min 3/2. Nah, lalu kasusnya adalah X di mana X-nya kurang dari min 1. Jadi yang biru ini adalah interval dari kasusnya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa terdapat irisan di intervalnya, yaitu di antara min 3/2 sampai min 1. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita akan pilih irisan dari interval ini. Jadi himpunan penyelesaian yang pertama itu sama dengan X di mana X-nya berada di antara min 3/2 sampai min 1. Nah, di mana X-nya merupakan anggota dari bilangan real. Nah, lalu kita bisa tinjau untuk kasus yang kedua, yaitu di mana X-nya berada di antara min 1 sampai dengan 3. Nah, teman-teman bisa perhatiin lagi ke definisinya. Ya, karena tadi X-nya berada di antara min 1 sampai 3, maka sudah pasti X-nya lebih dari sama dengan min 1. Maka dari itu, definisi dari X plus 1 menjadi X plus 1 itu sendiri. Ya, jadi yang merah ini adalah definisi dari mutlak X plus 1 ketika X-nya berada di antara min 1 sampai 3. Lalu untuk definisi dari mutlak X min 3, yaitu tetap yang X kurang dari 3. Nah, karena interval X yang berada di antara min 1 sampai 3 sudah pasti X-nya masih kurang dari 3. Nah, jadi tinggal kita substitusikan ke persamaannya. Jadinya ini adalah X plus 1 ditambah negatif X min 3 yang kurang dari sama dengan 5. Kita bisa rapiin lagi jadi X plus 1 min X negatif ketemu negatif jadi positif 3 kurang dari 5. Habis jadinya 4 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini benar ya. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka sudah pasti X-nya berlaku untuk setiap bilangan real. Nah, tapi karena di sini adalah kasus di mana X-nya berada di antara min 1 sampai 3, sudah pasti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian yang kedua adalah X di mana X-nya berada di antara min 1 sampai 3. Seperti itu. Untuk X-nya merupakan bilangan real. Nah, lalu kita bisa tinjau untuk kasus yang ketiga, yaitu kasus ketika X-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, teman-teman bisa perhatiin lagi ke definisinya. Nah, karena X-nya lebih dari 3, sudah pasti X-nya lebih dari sama dengan min 1. Jadi kita bisa milih untuk definisi dari mutlak X plus 1, yaitu X plus 1 itu sendiri. Nah, lalu untuk definisi dari mutlak X min 3, kita bisa milih yang X lebih dari sama dengan 3. Karena di sini kasusnya adalah untuk X yang lebih dari sama dengan 3. Maka definisi dari mutlak X min 3 itu X min 3 itu sendiri. Nah, jadinya kalau kita substitusikan ke pertidaksamaannya menjadi X plus 1 ditambah X min 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, kita bisa rapiin lagi jadi 2X min 2 kurang dari sama dengan 5. Min 2 bisa kita pindah kanan jadi plus 2. Jadi 2X kurang dari sama dengan 7. Lalu X-nya kita bagi dengan 2. Jadinya X
kurang dari sama dengan 7/2. Nah, kita perhatiin lagi nih teman-teman. Karena di sini X-nya berada di X-nya lebih dari 3 dan kita peroleh X-nya kurang dari sama dengan 7/2, maka gampangnya kita bisa buat garis bilangan lagi di sini. Ini ada 3 dan di sini ada 7/2. Nah, yang merah ini adalah penyelesaian dari X-nya. Lalu untuk interval yang biru ini adalah interval dari kasusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa terdapat irisan di intervalnya, yaitu irisan di mana X-nya berada di antara 3 sampai 7/2. Jadi untuk himpunan penyelesaian yang ketiga itu sama dengan X di mana X-nya berada di antara 3 sampai 7/2. Di mana X-nya merupakan anggota bilangan real. Nah, karena kita sudah meninjau 3 kasus ini, maka kita bisa cari himpunan penyelesaian totalnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa gabung himpunan penyelesaian yang pertama digabung dengan himpunan penyelesaian yang kedua, lalu digabung dengan himpunan penyelesaian yang ketiga. Jadi HP total sama dengan HP1 digabung HP2 digabung HP3. Nah, jadinya apa? Yang HP1 kan dia intervalnya di antara -3/2 sampai 1 kan. Lalu kita gabung dengan ini -1 ya, sorry. Ini -1. Himpunan penyelesaian yang kedua adalah -1 sampai 3. Dan himpunan penyelesaian yang ketiga adalah X yang berada di antara 3 sampai 7/2. Nah, kalau kita gabung semua, hasil akhirnya menjadi untuk setiap X di mana X-nya berada di antara -3/2 sampai 7/2, di mana X merupakan anggota bilangan real. Nah, ini dia hasilnya, yaitu X yang berada di antara -3/2 sampai 7/2, dengan X merupakan anggota bilangan real. Ya, mungkin cukup sekian dari video pembahasan saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dalam mempelajari soal-soal kalkulus 1. Ya, mungkin sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.